Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, saya Nasa Rosita Dewi. Pada kesempatan kali ini saya ingin kembali membahas buku karya Tan Malaka yang berjudul Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika. Pada kesempatan ini saya ingin membahas bab 6 yang berjudul Logika. Tujuan Tan Malaka menulis Madilog ini jelas untuk mengembangkan pemikiran masyarakat yang masih berpikir secara mistis dan dogmatis yang tidak rasional. Maka dari itu, Madilog ini sangat penting kita pelajari. Dengan adanya bab 6 ini mungkin akan sedikit menambah referensi kita tentang pengertian dari logika. Logika adalah suatu cara berpikir yang benar, yang mana ini digunakan dalam membuat ilmu-ilmu baru. Semua ilmu didasari dengan logika. Maka dari itu, logika menjadi peran utama dalam buku Madilog ini. Karena tanpa logika, seseorang akan terus berpikir secara mistis dan selalu dituntut untuk percaya satu hal yang mutlak, padahal itu belum tentu benar. Maka dari itu, logika ini menjadi salah satu atau satu-satunya cara supaya kita dapat mengembangkan pemikiran kita dan kita tidak menjadi seseorang yang terus-terusan bodoh. Logika adalah sebuah dasar dari pikiran, dari ilmu. Para saintis, mereka adalah orang-orang yang berpikir secara logika, yang mana dengan berpikir logika tersebut mereka mendapatkan sebuah teori dan dapat disimpulkan bahwasanya logika itu sendiri adalah sesuatu yang memberikan struktur pada sebuah pemikiran. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pemikiran mistis adalah musuh terbesar Tan Malaka di dalam buku Madilog ini. Maka dari itu logika sangat bertentangan dengan mistis. Ilmu mistis atau pemikiran mistis hanyalah suatu pemikiran yang dogma, yaitu ia meyakini satu hal yang belum ada kebenarannya atau belum ada buktinya. Sedangkan logika itu adalah sebuah pemikiran ilmu, pemikiran yang mana ia menekankan pada bukti yang nyata. Maka dari itu logika dan mistika itu sangatlah bertentangan. Di sini Tan Malaka juga menekankan bahwasanya masyarakat itu harus diajari bagaimana caranya berpikir secara logis, dan pendidikan adalah salah satu upaya supaya mereka bisa mengajari para siswanya untuk bisa berpikir kritis supaya mereka bisa maju, tidak di situ-situ saja. Nah, harusnya pendidikan ini menjadi sebuah ruang untuk berdiskusi bagaimana mereka bisa mengembangkan pikiran mereka, bukan malah menjadi tempat untuk menghafal atau untuk pengajaran ritual. Pada materi ini, Tan Malaka memberikan beberapa contoh, yaitu salah satunya adalah Circulus in Probanda dan juga asumsi tanpa dasar, yang mana ini menandakan bahwasanya logika itu selain bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, juga bisa digunakan dalam berpolitik. Di sini Tan Malaka sangat menekankan bahwasanya apabila masyarakat Indonesia ingin maju dan merdeka, maka mereka harus meninggalkan pikiran-pikiran mistis mereka dengan cara mengganti dengan pemikiran yang logis atau pemikiran yang logika, supaya mereka dapat maju dari segala tantangan yang ada. Mungkin hanya itu sedikit penjelasan mengenai bab 6, karena jika jelaskan panjang ke lebar tidak cukup untuk satu video saja. Selanjutnya kita akan membahas bab 7. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.